Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Made Nika Novianti dari kelas 4C Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2015091064. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur enterprise SITI. Fokus pembahasan pada video ini yaitu mengenai siklus metode pengembangan arsitektur, proses iterasi, serta teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Nah, yang pertama yaitu mengenai siklus metode pengembangan arsitektur. Jadi pembahasan ini fokusnya mengenai framework TOGAF ADM. Sebelumnya, apa itu framework TOGAF ADM? Nah, jadi TOGAF atau Development Group Framework ini merupakan penyedia kerangka kerja arsitektur untuk merancang dan mengembangkan suatu arsitektur enterprise dengan menggunakan metode dan tools yang tersedia sebagai pendukung. TOGAF ini memiliki arsitektur development method atau ADM yang merupakan metodologi untuk mengembangkan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dalam organisasi. Di arsitektur development method ini menjelaskan mengenai bagaimana menemukan sebuah arsitektur bagi perusahaan atau organisasi secara khusus berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Arsitektur development method ini atau ADM ini menjadi bagian utama dari framework TOGAF. Adapun siklus dari TOGAF ADM yaitu yang pertama itu ada preliminary, di mana preliminary ini menjelaskan mengenai persiapan yang dilakukan, yaitu dengan menentukan suatu ruang lingkup dari enterprise arsitektur sehingga dapat selaras dengan arah dan tujuan bisnis dari suatu organisasi yang akan dikembangkan. Jadi persiapan yang dilakukan dalam tahap ini atau tahap preliminary ini yaitu dengan mendefinisikan suatu framework yang akan digunakan, metode penyelesaian yang akan digunakan, serta prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam proses mengembangkan arsitektur enterprise secara mendetail. Nah, dari fase preliminary ini dilanjutkan dengan 8 tahap dari siklus TOGAF atau 8 tahapan TOGAF ADM. Nah, tahap yang pertama yaitu arsitektur vision. Nah, arsitektur vision ini bertujuan yaitu untuk mencapainya suatu tujuan organisasi. Tahap ini mengumpulkan informasi sehingga memperoleh arsitektur yang ideal melalui pertanyaan yang diajukan, seperti profil organisasi, visi dan misinya, terus juga tujuan, ada sasaran berupa apa sasaran dari bisnis yang akan dikembangkan, lalu ada proses bisnisnya, dan kondisi arsitektur suatu organisasi yang sedang berjalan saat ini atau sebelumnya. Maksudnya atau sebelum dikembangkan ke depannya. Tahap yang kedua yaitu bisnis arsitektur. Dalam tahap ini membahas mengenai kondisi awal arsitektur bisnis yang didefinisikan dengan menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis berdasarkan skenario bisnis. Nah, dengan menggunakan metode dan tools seperti BPM, use case model, dan class model dapat digunakan dalam membangun model yang diperlukan. Nah, jadi dalam pembangunan arsitektur enterprise dari suatu organisasi
untuk bisnisnya itu di bisnis arsitektur ini membahas mengenai rancangan bisnis ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu Information System Architecture. Information System Architecture ini berfokus pada arsitektur data yang pada arsitektur data yang membahas mengenai di arsitektur data ini membahas mengenai bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses bisnisnya, serta layanan dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi juga didefinisikan pada tahap ini. Nah, jadi tahap ini membahas mengenai dua arsitektur, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Nah, arsitektur data ini berfokus pada tentang bagaimana proses manajemen data di kemudian hari atau yang akan dilakukan oleh suatu organisasi ini untuk menjalankan bisnisnya. Sedangkan untuk arsitektur aplikasinya itu membahas mengenai rancangan aplikasi yang akan dibutuhkan untuk keperluan bisnis dari organisasi ini. Selanjutnya yaitu tahap keempat, teknologi arsitektur. Nah, tahap ini merupakan pembangunan arsitektur teknologi yang diinginkan. Nah, dimulai dari menentukan jenis teknologi sesuai keperluan serta mempertimbangkan alternatif yang diperlukan dalam pemeliharaan teknologi. Nah, jadi dari teknologi arsitektur ini membahas mengenai teknologi apa saja yang akan digunakan sebagai pendukung dari jalannya bisnis organisasi itu. Bisa saja berupa perangkat-perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan, serta bagaimana struktur jaringan yang akan diterapkan nantinya. Selanjutnya yaitu opportunities and solution. Nah, tahap ini menekankan pada manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise sehingga dapat menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan. Jadi tahapan ini meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Jadi pada tahap ketiga dan tahap keempat ini digabungkan dan dibahas atau seperti disahkan atau disepakati antara organisasi dengan pihak yang membantu atau dalam mengembangkan arsitektur enterprise dari organisasi ini. Selanjutnya yaitu migration planning. Nah, dalam tahap ini dilakukan untuk pemodelan dengan menggunakan matrik penilaian serta keputusan terhadap kebutuhan utama dan pendukungnya terhadap implementasi sistem informasi. Berikutnya itu implementasi dari migration planning ini. Saya akan membahas sedikit mengenai migration planning. Jadi migration planning ini mengenai bagaimana rencana untuk melakukan atau menerapkan arsitektur enterprise yang sudah direncanakan. Baik itu dari bisnis arsitekturnya, information system arsitektur, teknologi serta teknologi arsitektur. Nah, jadi migration planning ini mengenai bagaimana suatu organisasi dapat bermigrasi dari model bisnis yang sebelumnya dengan pemodelan bisnis terbaru yang telah dirancang. Selanjutnya implementation governance. Nah, jadi di implementation governance ini menyusun rekomendasi untuk mengimplementasikan
yang sudah dilakukan terhadap pelaksanaan tata kelola yang terdiri dari tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Serta tahap yang terakhir yaitu arsitektur change management. Nah, dalam tahap ini dilakukan penetapan proses arsitektur manajemen perubahan yang nantinya akan memonitor proses perkembangan dan perubahan lingkungan organisasi untuk enterprise arsitektur yang baru. Nah, jadi dalam tahap terakhir ini itu fokusnya itu sebagai final dari proses keseluruhan rancangan arsitektur enterprise dari organisasi ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses iterasi pada framework TOGAF ADM. Jadi proses iterasi ini merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan sehingga implementasi fitur dapat segera dilakukan tanpa harus menghabiskan waktu lama atau menunggu hingga produk benar-benar sempurna. Nah, jadi hubungannya dengan framework TOGAF ADM ini yaitu di mana tahapan-tahapan dari framework TOGAF ADM ini nanti bisa dikelompokkan berdasarkan proses iterasinya. Nah, jadi pengelompokan proses iterasi TOGAF ADM ini yaitu ada 4. Yang pertama, arsitektur capability iteration. Nah, arsitektur capability iteration ini terdiri dari preliminary atau tahap yang pertama itu atau tahap persiapan dan tahap arsitektur vision. Nah, jadi arsitektur capability iteration ini terdiri dari tahap persiapan serta tahap arsitektur vision atau arsitektur visi dari organisasi itu. Kemudian iterasi yang kedua yaitu transition planning iteration. Nah, di transition planning iteration ini itu yang termasuk dalam transition planning iteration ini yaitu tahap bisnis arsitektur dan bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Kemudian yang ketiga yaitu arsitektur development iteration, di mana tahapan dari siklus TOGAF yang ada pada arsitektur development iteration ini yaitu pada tahap opportunities and solution serta pada tahap migration planning. Dan yang terakhir atau yang keempat itu arsitektur governance iteration, di mana tahap ini mencakup mengenai tahap yang terakhir atau tahap sisanya yaitu implementation governance dan arsitektur change management. Dapat disimpulkan atau dapat diringkas lagi mengenai iterasi TOGAF ADM ini. Jadi di tahap pertama yaitu mengenai capability dari arsitektur yang akan dikembangkan. Yang kedua mengenai bagaimana planning dari pentransisian antara arsitektur enterprise yang lama atau proses bisnis yang lama dengan proses bisnis yang terbaru atau yang sedang dirancang. Terus yang ketiga mengenai arsitektur development. Nah, jadi yang ketiga ini mengenai proses dari pengembangan arsitektur tersebut. Dan yang terakhir yaitu arsitektur governance iteration. Nah, tahap terakhir ini yaitu tahap finalnya, di mana di sini
tahap ini sudah menentukan bagaimana kesepakatan antara organisasi dan antara stakeholder dalam penggunaan rancangan arsitektur enterprise yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga yaitu teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur pada framework TOGAF ADM. Berikutnya mengenai teknik pengembangan arsitektur. Nah, jadi di teknik dalam mengembangkan arsitektur ini terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu mengatur dan mengelola stakeholder. Nah, dari bagian ini yaitu kita difokuskan mengenai bagaimana manajemen stakeholder serta penilaian kesiapan transformasi bisnis atau Business Transformation Red Lines Assessment. Nah, jadi di tahap mengatur dan mengelola stakeholder ini, selain kita memanajemen stakeholder, di sini kita diajarkan mengenai bagaimana melakukan penilaian kesiapan transformasi bisnis. Berikutnya arsitektur sistem informasi. Nah, jadi di tahapan ini tapi di teknik ini kita membahas mengenai pola arsitektur seperti dari TOGAF ADM itu. Selain itu ada prinsip arsitekturnya seperti apa, menggunakan TOGAF, mendefinisikan dan mengelola SOA, requirement interoperabilitas, dan arsitektur keamanan. Nah, jadi di tahap atau di teknik arsitektur sistem informasi ini, fokusnya yaitu bagaimana kita dapat mengetahui pola dari arsitektur yang akan dikembangkan. Lalu mengenai prinsip arsitektur juga kita perlu mengetahuinya karena dalam suatu pekerjaan atau apapun itu pastinya didasari dengan prinsip bagaimana dilakukannya hal tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan TOGAF dengan mendefinisikan dan mengelola SOA. Jadi TOGAF ini berfungsi untuk bagaimana dari penggunaan TOGAF ini dapat didefinisikan dan dapat dikelola SOA yang akan digunakan. Nah, berikutnya teknik mengembangkan arsitektur. Nah, di teknik ini itu ada skenario bisnis, di mana di skenario bisnis ini tentunya kita membahas mengenai tahapan-tahapan dalam pemrosesan bisnis. Kemudian ada juga analisis kesenjangan atau gap analysis, di mana di analisis kesenjangan ini kita dapat membandingkan mengenai arsitektur enterprise yang sebelumnya itu seperti apa dan dibandingkan dengan arsitektur enterprise yang terbaru. Nah, jadi dengan membandingkan ini kita dapat mengetahui apa saja keunggulan dari arsitektur enterprise yang terbaru dibandingkan dengan arsitektur enterprise yang sebelumnya atau yang lama. Teknik keempat yaitu merencanakan dan menjalankan arsitektur. Nah, jadi di teknik ini yaitu mengenai bagaimana teknik perencanaan migrasi atau migration planning seperti yang ada di tahapan TOGAF ADM.
di teknik merencanakan dan menjalankan arsitektur ini, selain membahas mengenai teknik perencanaan migrasi, di sini juga ada perencanaan berbasis kapabilitas atau capability planning. Berikutnya teknik adaptasi TOGAF. Nah, di teknik ini tentunya menerapkan bagaimana iterasi pada TOGAF ADM seperti yang telah saya jelaskan tadi, serta menerapkan ADM pada level perusahaan yang berbeda. Jadi di teknik adaptasi TOGAF ini bagaimana kita sebagai perancang arsitektur enterprise dapat beradaptasi dalam menggunakan TOGAF ADM atau dalam menggunakan framework TOGAF, baik di berbagai level manajemen dari berbagai perusahaan atau dari berbagai bisnis. Dan teknik yang terakhir yaitu lintas organisasi. Jadi di teknik ini kita belajar mengenai bagaimana memanajemen risiko yang dapat saja terjadi dalam mengembangkan suatu arsitektur enterprise. Berikutnya yaitu mengenai pedoman metode pengembangan arsitektur. Nah, di pedoman ini dapat diartikan juga sebagai prinsip dari bagaimana menjalankan atau menggunakan metode pengembangan arsitektur, utamanya yaitu pada framework TOGAF ADM. Jadi di pedoman ini ada 3 prinsip atau 3 pedoman dalam menggunakan atau mengembangkan arsitektur, yaitu yang pertama prinsip enterprise. Nah, di prinsip enterprise ini yaitu pengembangan arsitektur yang dilakukan itu diharapkan dapat mendukung seluruh bagian organisasi, termasuk dapat mendukung bagian unit-unit organisasi yang dibutuhkan. Berikutnya yang kedua yaitu prinsip teknologi informasi. Di prinsip ini lebih mengarah kepada kekonsistenan penggunaan teknologi informasi pada seluruh bagian organisasi, termasuk bagian-bagian dari unit organisasi yang akan menggunakan dari teknologi informasi ini. Dan yang ketiga yaitu prinsip arsitektur. Nah, di prinsip arsitektur ini merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan bagaimana mengimplementasikannya. Jadi di prinsip arsitektur yang ketiga ini, itu selain kita dapat merancang, kita juga dapat memastikan bahwa rancangan itu dapat diimplementasikan di keadaan nyata. Sekian mengenai presentasi saya mengenai arsitektur SITI. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan, baik itu dari segi teori maupun dari segi pembahasan yang telah saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan para Mesanti sebagai penutup dari presentasi pada video ini. Om Santi Santi Santi.